Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya. Kita masih dapat melangkahkan kaki, menginginkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab tahun 1440 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2026 Miladiah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para hadirin yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bang Raya sebagai tempat kita salat Jumat pada siang hari ini. Semoga kebersamaan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk mendapatkan petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Kepada para hadirin yang masih berada di luar, kami menghimbau untuk segera meninggalkan aktivitasnya guna memenuhi panggilan Allah sebagaimana firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya izinkan kami untuk melaporkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Yang pertama adalah laporan keuangan rutin. Saldo awal sebesar Rp833.000. Penerimaan dari infak Jumat pekan lalu sebesar Rp4.490.000. Pinbook kas renovasi sebesar Rp3 juta. Jumlah penerimaan Rp7.490.000. Jumlah saldo kas pekan lalu sebesar Rp8.323.000. Juga baru diterima tadi ada infak dari Bapak Rizza Karyahiko sebesar Rp1 juta. Jadi total saldo kas pekan lalu sebesar Rp9.323.000. Adapun pengeluaran biaya peribadatan sebesar Rp2.100.000, kebersihan sebesar Rp450.000, Safe Pak sebesar Rp150.000 dan Safe Peduli Sosial sebesar Rp300.000, Safe Palestina sebesar Rp200.000, Kafala Imam sebesar Rp5 juta. Jumlah pengeluaran Rp8.200.000. Saldo kas tersisa sebesar Rp1.123.000. Berikutnya adalah laporan keuangan pembangunan. Saldo awal sebesar Rp4.508.203. Penerimaan dari Yusuf Idaman sebesar Rp200.000. Dari Haji Firyadi Johan sebesar Rp1 juta. Dari almarhum Ki Agus Muhammad transfer Sria Wahyu sebesar Rp500.000. Dari Wajim Hadi sebesar Rp100.000. Dari Mutiara Fajriya sebesar Rp50.000. Dari Kris BSI sebesar Rp1.604.260. Dari Kris BRI sebesar Rp101.250. Dari Kris BNI sebesar Rp834.554. Dari Merchant BCA sebesar Rp40.000. Dari Kris BSSBB sebesar Rp588.762. Dari Haji Momon Sodik sebesar Rp500.000. Jumlah penerimaan Rp5.518.826.
Saldo kas pekan lalu sebesar Rp10.026.406. Adapun untuk pengeluaran upah tukang via transfer sebesar Rp4.680.000. Kemudian upah tukang via tunai sebesar Rp1.500.000. Jumlah pengeluaran Rp6.180.000. Jumlah saldo kas tersisa sebesar Rp3.846.406. Kemudian juga ada bantuan bahan dari atas nama almarhumah Hajjah Masito binti Ukot Rianom sebanyak 10 sak semen. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, pembangunan masjid telah memasuki tahap pengerjaan pemasangan plafon lantai 3 90% selesai, dan pemasangan kerawang jendela lantai 3 mencapai 80%, pemasangan railing tangga stainless mencapai 90%, dan perapian teras dalam depan belum sempat dikerjakan. Masih dibutuhkan dana hingga bulan Januari 2026 sebesar Rp170 juta dengan perincian upah tukang dan bahan sebesar Rp50 juta, kanopi dan perapian teras luar sebesar Rp30 juta, pemasangan railing lantai 3 bagian dalam dan 2 pintu depan mihrab sebesar Rp90 juta. Juga kami mendoakan bagi yang telah berinfak untuk pembangunan dan penopangan operasional Masjid Baitur Rahman Bangraya, seperti untuk pembayaran kewajiban bulanan berupa listrik, PDAM, gas, internet, kajian dan lain-lain, baik melalui transfer tunai, kris, transfer kota amal, sedekah subuh, sedekah berkah Jumat, dan makan gratis, donasi bencana Sumatera. Semoga rezekinya semakin banyak, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Bagi yang mempunyai hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, bagi yang ada masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh agar dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, bagi yang sedang ujian agar sukses, dan yang telah wafat semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, jadikan kubur menjadi taman-taman surga. Juga kita berdoa untuk saudara kita warga Sudan dan warga Palestina agar mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Ala hazin niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha wa nakhussu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizatina wa liman ahsana ilaina wa liman lahul haqqu alaina. Nawayna bihazihil fatihah ayashfiyallahu ta'ala kulla marid wa isahil umural mubtalain wa aynassirallahu ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi Sudan wa ithabbitahum wa yansurhum ala a'daihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya yang bertindak sebagai khotib dan imam kita pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Madiansah MPDI. Alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang menjadi muazzin adalah Saudara Sofyan. Kemudian kegiatan salat Jumat kita pada siang hari ini disiarkan live melalui akun YouTube MBR Bangraya TV. Terakhir kami memohon saf yang masih kosong agar diisi dan dirapatkan. Juga kami memohon agar HP yang masih hidup agar disilentkan atau dimatikan. Hadirin, sesaat lagi khotib akan menaiki mimbar. Berkenaan dengan ini Rasulullah SAW beliau bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansad ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dengan seksama dan diam, maka dosanya antara hari Jumat ini dan Jumat pekan lalu ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat atau benda lain seperti HP di zaman sekarang, maka ia benar-benar melakukan perbuatan batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Demikian laporan dari kami. Mari kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah
dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mengobrol, tertidur atau bermain HP ketika khatib sudah naik mimbar. Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة وفي آيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya rahimakumullah. Selalu dan selalu pertama kali kalam yang diucapkan oleh seorang khatib ketika berdiri di atas mimbar yang mulia ini, yakni berpesan, berwasiat kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mayoritas ulama mendefinisikannya, yakni melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga menjauhi segala larangannya. Termasuk sholat Jumat ini dihukumi wajib bagi seorang laki-laki yang muslim, mukim, sudah akil balik dan tentunya waras secara akal. Artinya apa? Ketika orang gila walaupun ia muslim tidak diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan Jumat pekan pertama di tahun 2026 ini menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul Fadilah Ilmu Dibandingkan Harta. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika tahun berganti artinya apa? Jatah hidup kita sudah berkurang. Ketika tahun berganti artinya usia bumi telah tua. Maka jamaah rahimakumullah, untuk menyongsong tahun 2026 ini, mari luruskan tujuan, mari luruskan visi dan misi kita. Jangan sampai hidup ini hanya semata-mata untuk mencari dunia, untuk mencari harta, padahal orang-orang di sekitar kita telah mendahului kita, tetapi kita juga belum dapat mengambil hikmah iktibar pelajaran daripada kejadian tersebut. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Baitur Rahman Bang Raya rahimakumullah, maka terkait tentang hal ini saya mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus tentunya dari khatib pribadi, mari kita susun ulang, tata ulang visi kita, misi kita untuk tahun 2026 ini. Di dalam kitab Al-Mawa'izus Usfuriyah dari kalam khalifah yang keempat, yakni Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib,
beliau menyebutkan bahwa fadilah ataupun keutamaan ilmu dibandingkan harta ada beberapa poin. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta warisan Qarun, jabatan warisan Fir'aun. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama jamak dari alim, artinya banyak. Dalam konsep bahasa Arab, ketika ia tiga baru dikategorikan jamak. Satu mufrad, dua musanna, tiga baru jam'un. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Artinya apa berdasarkan hadis ini? Orang-orang yang berilmu banyak, ulama, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Artinya jamaah rahimakumullah, ketika bapak-bapak sekarang usianya sudah 40 tahun ke atas. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu adalah usia kematangan, usia kesiapan. Rasulullah SAW Allah angkat menjadi nabi dan rasul di usia ke-40 tahun. Artinya apa? Ketika sudah menikah dan Allah karuniakan keturunan, yakni anak, maka jangan sampai setiap hari, apalagi mungkin konsepnya di tahun 2026 ini, tahun baru kendaraan baru, tahun baru rumah baru, tahun baru ruko baru, jangan sampai tahun baru istri baru. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari ditata bahwa apabila kita ingin mencontoh para nabi dan rasul, mereka mewariskan ilmu bukan harta. Tidak ada sirah khususan juga nabawiyah menyebutkan bahwa para keturunan nabi kaya-kaya, yang jelas berilmu. Jadi ketika seorang ayah, ketika seorang kepala keluarga rela kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencari nafkah untuk keturunannya, kemudian tidak segan-segan untuk mencarikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, tidak lain dan tidak bukan, ia mempunyai goal, mempunyai visi, ingin menjadikan anak keturunannya anak yang solih dan solihah. Dan kita berdoa semoga yang hadir di ruangan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keturunan kita keturunan yang solih dan solihah, taat beragama, meneruskan sujud kita, pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencontoh Qarun. Kita ketahui Qarun hartanya begitu banyak. Kemudian juga jangan mencontoh Fir'aun, sampai-sampai beliau sendiri mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, saking mungkin tidak dapat dilengsarkan pada saat itu. Untung alhamdulillah Presiden Indonesia paling lama 32 tahun. Artinya apa? Ketika mungkin bapak-bapak kalau wali kota, gubernur tinggi, ketika menjadi kepala dinas, hendaklah tanda tangannya tersebut digunakan untuk hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Jangan sampai tanda tangannya disalahgunakan. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali, bahwa ilmu tersebut tidak akan pupus, tidak akan hilang hatta sampai orangnya sudah meninggal dunia. Tapi harta sangat potensial. Disebutkan dalam hadis, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Artinya, apabila telah wafat, apabila telah meninggal dunia anak Adam, maka akan terputus amal kebajikannya, kecuali 3 komponen, dan komponen ini harus kita hafal. Tidak hanya hafal, pahami dan tentunya dipraktikkan. Yang pertama, sedekah jariyah. Silakan bersedekah. Masjid Baitur Rahman sedang membangun, silakan berwakaf, berinfak untuk masjid kita tercinta ini. Yang jelas dalam konsep Islam tidak dilihat besar kecilnya,
tetapi dilihat keikhlasannya. Bila perlu ketika menginfak kepengen pahalanya, jazanya kembali ke kita, sebutkan saja hamba Allah. Tapi apabila kita kepengen pahalanya kembali ke orang-orang kita tercinta, misalkan bapak kita sudah meninggal dunia, boleh disebutkan, misalkan wakaf ini, infak ini atas nama Muhammad Asbi bin Berlian. Kalau untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Tapi kalau diniatkan pahalanya untuk kita, tidak usah, bismillah, hamba Allah. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dan banyak-banyak lagi. Ketika dibelikan oleh pengurus keramik, di atasnya orang yang sholat, maka yang memberikan wakaf tersebut akan mengalir pahalanya. Kemudian juga jalan, tidak harus menunggu pemerintah, tidak harus menunggu Ratu Dewa. Apabila memang mampu, ya tapi memang pembiayaannya terbatas, namanya swadaya. Yang kita niatkan adalah apa? Dapat pahalanya. Sebanyak orang lewat di atas jalan yang kita betulkan tersebut, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika memberikan ilmu, tidak harus bapak menjadi seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz. Ketika bapak-bapak mengajarkan teknik membetulkan kipas angin ataupun AC untuk pengurus Masjid Baitur Rahman, itu bisa menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu sangat penting. Ilmu mempunyai makom yang tinggi di mata Islam. Kemudian yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu. Tentu kita ketika Allah karuniakan, Allah berikan keturunan, kita kepengin anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita tidak ingin anak-anak kita tersebut menjadi anak yang toli wa tolihah, anak yang mardud, anak-anak yang tidak patuh, tidak taat kepada kedua orang tua, apalagi tidak meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa semoga keturunan kita mulai detik ini akan meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang bisa dibanggakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberikan anak, jangan disia-siakan. Berikan pendidikan terbaik kepada mereka. Jangan asal pendidikan. Pun juga ibunya adalah al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama, guru yang pertama, ibunya, istri kita pun termasuk kita harus memberikan pendidikan-pendidikan terbaik, akhlakul karimah. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 3 komponen ini harus kita pegang. Artinya ketika ada saudara-saudara di sekitar rumah kita meninggal dunia, kita harus mempunyai 3 investasi terbaik ini. Jangan lewat, jangan hanya menghitung tahun, ikut siru 2026, bakar kembang api, bakar petasan. Untung saja alhamdulillah ada himbauan, hendaklah tidak bereuforia di pergantian tahun 2026 ini. Mubazir, mending uangnya berikan kepada fakir miskin, orang yang kelaparan, berinfak. Paling wow, lihat kembang api dan sebagainya, apa manfaatnya? Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman Bang Raya rahimakallah. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ali, ilmu ketika diberikan akan bertambah bahkan mengasah, sedangkan harta uang akan berkurang. Ini kajiannya jelas di luar infak sedekah. Disebutkan dalam pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu apabila tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika di depan rumah kita ada pohon yang tidak ada buah, manfaatnya ada tapi hanya sedikit. Paling di bawahnya tempat berteduh kendaraan kita, entah mobil, entah motor, entah mungkin kita di bawahnya mendirikan tempat duduk. Tetapi ketika
pohon tersebut berbuah, sangat bermanfaat. Ketika ada buah, kita bisa berbagi ke tetangga kanan kiri kita. Ustadz, kan sekarang bisa beli buah. Beda kenikmatannya ketika berbagi dengan tumbuhan yang memang tumbuh dari pekarangan rumah kita. Buah masih fresh, kemudian juga efeknya tetangga bisa jadi akan turut menjagakan rumah kita, tidak perlu CCTV. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian juga ketika ilmu diajarkan, maka yang mengajarkan itu secara tidak langsung mengasah keilmuannya, mengulang lagi. Ketika merasa kurang kuat, dibuka lagi bukunya bin nazar, dilihat lagi. Kemudian juga ketika misalkan membahas sendiri, perlu guru untuk meluruskan, untuk mengevaluasinya. Kembali kalau harta, logikanya ketika saya mempunyai uang itu saya belanjakan, memang kembalinya belanjaannya, tetapi akhirnya ujungnya akan menjadi kotoran. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Artinya apa? Ilmu sangat bermanfaat. Tidak hanya ilmu agama, ilmu umum juga. Jadi ketika yang memang tidak alumni pondok pesantren, bukan seorang guru, seorang dosen, bisa mengajarkan keilmuannya kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang keempat, ilmu tidak habis sebelum pemiliknya meninggal dunia, sedangkan harta sangat berpotensi sekali. Jamaah rahimakumullah, tentu. Jadi ketika hal tersebut kita memahami bahwa harta ini apabila Allah inginkan begitu cepat hilang, padahal sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, tetapi ilmu walaupun sudah kita awali dari ketika kita TK, zaman saya dulu tidak ada TK, zaman sekarang ada TK, SD, SMP, SMA, sederajat, pendidikan tinggi, S1, S2, S3, diajarkan ilmu tersebut, maka orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keilmuan yang kita ajarkan akan begitu merasakan terima kasih kepada kita. Kemudian bagi seorang murid, supaya ilmu tersebut barokah, hendaklah memuliakan gurunya. Jangan sampai ketika mentanglah dia sudah lebih sukses dari gurunya, dari dosennya, sehingga tidak mau menegur sapa, apalagi mau ngasih uang. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, orang berilmu banyak kawan, orang yang berharta dalam tanda petik banyak lawan ataupun musuh. Jelas ketika di Masjid Baitur Rahman ini ada kuliah subuh, ada kajian, banyak kita yang berduyun-duyun yang datang untuk mendapatkan keilmuan tersebut. Ketika datang waktu sholat, menyadarkan kita bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Itu apa? Dari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu membuat kita paham, membuat kita tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya. Makanya ada yang meninggal ketika masih dalam perut, baru usia 1 hari kelahirannya meninggal. Anak TK, anak SD dan seterusnya, hatta mungkin orang yang usianya ratusan tahun. Kemudian juga jangan sampai melupakan bahwa disebutkan dalam surat Luqman, ia tidak merisaukan sisi dunia kepada anak keturunannya. Beliau berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ketika nanti aku wafat, ketika nanti aku meninggal dunia, la tusyrik billah, janganlah engkau musyrik, syirik, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah kezaliman yang besar. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita saja ketika diduakan istri kita marah, apalagi Allah. Maka hendaklah jangan sampai ketika handphone yang kita pegang membuat kita lalai. Sudah terdengar azan di Masjid Baitur Rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih buka medsos. Ketika mendengarkan khutbah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, hendaklah handphonenya disimpan. Tujuannya apa? Supaya fokus mendengarkan isi khutbah dan semoga bermanfaat. Jadi penguatan
dari sisi akidah, dari sisi keilmuan kepada anak keturunan kita itu teramat sangat penting. Jangan takut habis harta, insya Allah nanti akan kembali bermanfaat. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis di alam kubur. Lebih baik sengsara sekarang daripada nanti sengsara di hari tua. Itu saja jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa zikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala ahlihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi' ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum wa tasbiyatas sufu min tamamis salah rahimakumullah. Lurus rapat saf barisnya istawa'at hadilu. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah ta'ala. Usalli. Imam Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله.